Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-26. Namanya iradah. Iradah itu artinya kemauan, keinginan yang kuat, kehendak yang keras. Orang yang punya iradah itu disebut dengan murid. Nama sifatnya iradah, kemauan yang berapi-api, keinginan yang kuat, kehendak yang luar biasa. Orang yang punya iradah itu disebut dengan murid. Jadi begitu kentalnya pengaruh ilmu ini terhadap bahasa Indonesia. Buktinya apa? Kata murid itu dipakai sampai sekarang. Murid-murid. Apa kabar murid-murid semua? Makanya kalau ada murid-murid yang loyo, letoy, lunglai, nah, bawa ke tepi sungai Siak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wa la tatrudil, jangan kau usir, jangan kau halau, jangan kau sia-siakan. Alladzina yad'una rabbahum, mereka yang berdoa, bermunajat kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan waktu petang. Pagi petang dia bermunajat, berdoa kepada Allah. Yuriduna, ini maksudnya. Yuriduna, mereka punya kemauan yang kuat. Wajhah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjemahkan wajah Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka hanya menginginkan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain yang mereka inginkan. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Imam Abdul Karim Abdul Qasim Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan, dari Ahmad bin Ubaid, dari Hisham bin Ali, dari Hakam bin Aslam, dari Ismail bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah berkeinginan, kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau hamba itu menjadi orang baik, ista'malahu, dipakainya hamba itu. Faqila lahu, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa maksud Allah memakai hamba? Bagaimana caranya Allah memakai hamba? Qala, Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Dibuatnya hamba itu mendapat taufik untuk beramal soleh sebelum mati. Sesuai kehendak Allah dengan kemauan, sesuai keinginan dengan kemauan si hamba sebelum hamba itu mati. Saya dulu peminum, Pak Ustaz, pemabuk. Tiba-tiba meninggal ibu saya, masuk saya ke liang lahat, tiba-tiba terasa dingin dari lutut naik ke pinggang. Sejak itu saya taubat. Sejak itulah saya ikut pengajian. Menemukan titik balik dalam hidup. Saya ini dulu Pak Ustaz nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, malah ngejek orang beribadah. Sampai akhirnya suatu hari waktu saya sedang capek, lelah, nongkrong di atas pentas. Karena saya kemana-mana show musik. Matahari tenggelam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba teringat saya almarhum ayah saya menenteng tangan saya, membawa dari rumah ke surau. Meleleh air mata, sejak itu saya taubat Pak Ustaz. Sejalan antara kehendak dia dengan keinginan Allah SWT. Mudah-mudahan yang masih buat maksiat, dibuat Allah hidupnya itu di akhir hayatnya sejalan kehendak dia dengan kehendak Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal iradatu, iradah ini, makam yang ke-26 ini adalah bad'u tariqis salikin, start
awal perjalanan orang yang melalui jalan menuju Allah. Loh, sudah stasiun ke-26 kok awal? Wahia ismun li awwali manzilatil qasidina ila Allah. Ini adalah nama untuk stasiun awal bagi mereka yang tujuan hidupnya hanya Allah semata. Wa innama summiyat hadhihi sifatu iradah. Dinamakan namanya ini, nama stasiun ke-26 ini disebut iradah, li'annal iradah muqaddimatu kulli amr. Karena kehendak, keinginan, kemauan adalah awal segala sesuatu. Setiap orang yang melakukan action, pasti kemauan, kehendak adalah awal segala sesuatu. Hendak makan, hendak minum, hendak sholat, hendak. Kalau tak hendak, tak jadi. Fama lam yuridil abdu syai'an lam yaf'alhu. Kalau tak berkehendak pasti tak jadi. Tapi ada juga awak anda, orang tak anda. Itulah itu tak masuk ini. Falamma kana hadza awwalul amri, maka kalau inilah yang pertama, liman salaka tariqallahi azza wa jalla, bagi siapa yang melalui jalan menuju Allah, iradatu tashbihan bil qasdi, kehendak, kemauan yang disamakan dengan niat, dengan tekad, fil umuril ladzi huwa muqaddimatiha, fil umuril ladzi huwa, pada segala suatu perkara, perbuatan, urusan, awalnya itu ada pada kehendak. Wal murid, nah murid ala mujibul istiqaq, ala mujibil istiqaq. Karena dalam bahasa Arab itu ada akar kata, dari akarnya itulah murid itu akarnya apa? Akarnya iradah. Kama anal alim man lahu ilmun. Nama sifatnya ilmu. Orang yang punya ilmu itu alim. Ini akar kata. Ilmun. Orang yang punya ilmu alim. Iradah, keinginan, kehendak, kemauan. Orang yang punya keinginan, kehendak, murid. Li'annahu minal asma' al-mustaqqah. Karena dia bukan kata yang berdiri sendiri, tapi diambil dari akar kata. Walakinnal murida fi 'urfi hadhihi at-ta'ifah. Ini dia jawabannya. Kenapa di stasiun 26 baru ketemu kehendak? Mestinya sebelum taubat, hendak taubat. Walakinnal murida fi 'urfi hadhihi at-ta'ifah. Yang dimaksud dengan murid menurut ilmu ini, menurut kajian ini, man la iradata lahu, orang yang sudah tidak punya kehendak. Itulah disebut murid. Loh, tadi katanya yang punya kehendak disebut murid. Itu menurut orang biasa. Tapi menurut kajian ini, orang yang sudah tidak punya kehendak, itulah disebut murid. Tidak ada kehendaknya lagi untuk dunia ini, yang kehendak dia hanya yuriduna wajhallah, yang dia inginkan hanya Allah. Kalau orang sudah sampai pada level maqam itu, maka dia disebut dengan murid. Faman lam yatajarrad an iradatihi, siapa yang belum melepaskan diri dari kemauan hawa nafsunya, la yakunu muridan, maka dia tidak disebut murid. Kama anna man la iradatalah, sama seperti orang yang tidak ada kemauan. Ala mujibil istiqaqi la yakunu muridan. Menurut ilmu pada umumnya, siapa yang tidak ada keinginan tidak disebut murid. Tapi menurut ilmu menuju jalan Allah ini, siapa yang tak ada keinginannya untuk duniawi, memperturutkan hawa nafsu, hanya berharap kepada Allah semata, satu-satunya, itulah disebut dengan murid. Wa takallama an-nasu fi ma'na al-iradah.
Maka para ulama pun membahas makna iradah ini. Fa kullun abbara ala hasabi ma la hali qalbihi. Setiap ulama memberikan definisi menurut hatinya, menurut ilham yang dia terima, menurut ma'rifahnya. Fa aktsarul masyayikhi qalu. Tapi mayoritas ulama berkata, apa arti murid? Al-iradatu tarku ma alaihi al-adatu wa adatun nasi fil ghalibi. Meninggalkan semua yang dilakukan orang biasa. Yang dilakukan orang biasa, kebanyakan, mayoritas. At-ta'riju fi awtanil ghaflah. Yang menyebabkan lalai dan lupa. Itu yang dimaksud dengan iradah. Siapakah orang yang sudah punya sifat iradah yang disebut dengan murid itu? Meninggalkan perbuatan yang biasa dilakukan orang banyak yang menyebabkan lalai, lupa, tak mengingat Allah. Warukunu ila ittiba'is syahwah. Yang biasanya mereka kalau sudah lalai akhirnya mengikuti hawa nafsu. Wal ikhladu ila ma da'at ilaihil munyah. Dan mereka akan kekal selamanya untuk melakukan target-target, tujuan-tujuan dalam hidup. Siapa yang sanggup meninggalkan itu semua? Itulah yang disebut dengan murid. Wal muridu munsalikhun an hadhil jumlati. Seorang yang disebut dengan murid, dia sudah melepaskan dirinya dari yang tiga ini. Satu, lepaskan dari perbuatan orang banyak yang menyebabkan lalai kepada Allah. Dua, jangan bersandar, bertumpu pada mengikut hawa nafsu. Tiga, jangan hanyut larut pada perbuatan yang hanya mendengar cita-cita dunia oriented, nafsu oriented semata. Fasara khurujuhu imaratan wa dilalatan ala sihhatil iradah. Kalau dia mampu keluar dari tiga ini, maka itulah bukti bahwa dia sudah benar punya iradah, maka layaklah dia disebut dengan murid. Fasumiyat tilkal halatu, stasiun dia itu disebut dengan iradah. Iradah itu apa? Khurujun anil adah, meninggalkan perbuatan yang biasa. Kongko-kongko, nongkrong-nongkrong nggak ada buat judi, nggak ada buat maksiat, hanya minum-minum saja. Apa salahnya Pak Ustadz? Nah, itu yang disebut. Itu perbuatan orang biasa, tapi bisa menyebabkan lalai. Cerita cekiki tak tentu arah. Min husni ini datang dari mana ini? Dari hadis Nabi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan sesuatu yang tak ada gunanya, hanya memberatkan timbangan dosa saja di akhirat. Maka fasumiyat tilka halatu iradah wa hiya khurujun anil adah fa inna tarkal adati imaratul iradah. Perbuatan dia meninggalkan kebiasaan yang melalaikan dari Allah, itu sudah ada tanda-tanda iradah. Hakikatnya itu tadi zahirnya. Fa amma haqiqatuha, adapun hakikatnya, nuhudul qalbi fi talabil haqqi, bangkitnya qalbu untuk mencari keagungan Allah. Walihada yuqalu, oleh sebab itu dikatakan, innaha law'atun tahunu kulla raw'atin. Iradah itu adalah rasa sakit yang menghilangkan segala rasa, yang menghilangkan segala rasa gundah gulana, risau, hilang semua. Kenapa? Karena dia ada keinginan untuk mencari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang kuat dalam hati. Tidak ada lagi keduniawian, tak ada lagi nasud, yang ada lahud, keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, dia bercerita tentang Mamshad Ad-Dainawari, Imam Mamshad Ad-Dainawari.
Apa kata Imam Mansyad Ad-Dainawari? "Mundh alimtu anna ahwal al-fuqara juddun kulluha lam umazih faqiran." Sejak aku tahu bahwa mereka yang fakir itu hidupnya keras, kemauannya kuat, semangatnya luar biasa, maka aku tidak pernah bercanda pada mereka, karena canda itu sepele. Wadzalika anna faqiran qadima alayya. Suatu ketika ada seorang fakir datang menemui saya. "Ayuha syekh," kata dia. "Syekh Mamsad Ad-Dainawari, ya, uridu an tattakhidha li asidah." Syekh, boleh tak saya minta asidah? Asidah itu tepung dikasih air campur dengan gula. Tepung manis, tepung gandum, kasih air, kasih gula, manis. Boleh saya minta asidah, Syekh? Fajara ala lisani iradata wa asidah. Fata'akhkhara al-faqir wa lam yash'ur bihi. Lalu kemudian terlintas dalam hati saya, tercetus di lidah saya, ya, saya akan buatkan asidah. Kamu minta asidah, nanti saya buatkan. Fata'akhkhara al-faqir. Setelah dia minta itu, dia nggak datang lagi. Walam ash'ur. Dia tak datang, saya pun tak ingat. Nah, komplit lah. Kadang kita tak ingat, orang datang. Kadang orang datang, kita tak ingat, diingatkannya. Dia tak datang, kita tak ingat. Selesailah. Fa umirtu bittikhadhi asidah. Padahal saya diminta untuk membuatkan asidah. Wa talabtul faqir falam ajidhu. Lama-lama saya ingat, saya cari dia. Kemana lah kemarin yang minta asidah? Tak ketemu. Fata'arraftu khabarahu. Akhirnya saya dapat berita tentang dia. Faqila lahu innahu insarafa min fawrihi. Lalu kemudian ketika dikatakan kepada dia, kau dicari-cari oleh Syekh Mamsad Ad-Dainawari, dia pergi. Dan dia berkata, iradah wa asidah, iradah wa asidah. Mau buat asidah, mau asidah. Wahama ala wajhi hatta dakhala al-badiyah. Ada tanda-tanda risau di wajahnya, rasa tak senang di wajahnya, sampai dia pergi masuk ke dalam perkampungan. Walam yazal yaqulu hadhil kalimat hatta mata. Sampai dia meninggal, keluar dari mulutnya iradah wa asidah, iradah wa asidah. Apa maknanya? Kata sindiran dari seorang fakir. Mungkin secara zahir dia fakir, tak ada harta, tapi hatinya kaya. Dia sedang menguji. Begitu Allah Ta'ala mengirim seorang fakir kepada seorang imam wali Allah untuk menguji keinginannya, bahwa Allah lupakan dia dari keinginannya. Andai saat itu dia tidak berkata aku ingin, mungkin akan jadi. Tapi saat itu dia berkata iradah wa asidah. Jara ala lisani, tercetus di lisanku, iradah wa asidah. Ingin dan asidah. Akhirnya apa yang ada di lidah itu yang keluar di menyindir Imam Mamsad Ad-Dainawari. Iradah wa asidah, iradah wa asidah. Mestinya tidak lagi ada iradah, karena kalau ada iradah belum disebut murid. Tapi kalau sudah tidak lagi ada iradah, barulah murid. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Bagaimana kita tak punya kehendak? Kehendak kita hawa nafsu, sedangkan kehendak Allah itu adalah menghilangkan hawa nafsu. Maka kalau masih ada lagi kehendak kita, nanti kalau tercapai kita bangga, kalau tak dapat kita kecewa. Tapi kalau kita serahkan pada kehendak Allah, kalau dapat itu pinjaman Allah, kalau tak dapat berarti ada rencana Allah yang lebih indah. Begitu dulu mereka memahami kehendak. Wa ma tasya, dari mana dalilnya ini dari Quran? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tak mungkin kamu berkehendak kalau tidak karena kehendak Allah.
Tapi ungkapan khawas ini jangan dipakai dari lidah orang awam. Nanti orang buat dosa. Kenapa kau buat ini? Allah berkehendak. Oh, bukan itu maksudnya. Makanya mengkaji ini, tazkiyatun nafs ini, kalau tidak kuat akhlaknya, kalau tidak kuat fardu ainnya, tak kuat fikihnya, nanti jadi ngawur. Ngomongnya enggak, meninggalkan syariat. Wa an ba'dil masyayikh, diriwayatkan dari sebagian guru-guru. Kata guru itu, kuntu bil badiyati wahdi. Suatu ketika saya sedang berada di sebuah perkampungan sendirian, alone. Wadaqa sadri, dada saya terasa sempit. Fakultu, lalu saya katakan, ya insu kallimuni, wahai manusia, ajaklah aku bicara. Ya jinnu kallimuni, wahai jin-jin, ajaklah aku bicara. Fahatifa bi hatif, didengar suara. Ma turid, what do you want? Fakultu, saya jawab, uridullah, saya ingin Allah. Lalu suara itu datang lagi, mata turidullah, sejak kapan kau ingin Allah? Man qala lil jinni wal insi kallimuni mata yakunu muridan lillah. Sejak kapan ucapanmu mengatakan ingin Allah itu benar? Karena di awal tadi kan kau berkehendak mengatakan manusia, ajaklah aku bicara, ajaklah aku bicara. Maka ungkapanmu ingin Allah itu bohong. Sebetulnya kau ingin manusia. 100 tahun setelah itu lebih kurang, barulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Munqidh Minad Dhalal halaman 49, tafakkartu fi niyati fit tadris. Lama aku berpikir mengapa aku selama ini mengajar. Jabatannya rektor. Kalau dia pergi kemana-mana pengikutnya 70.000 orang. Fi niyati fit tadris fa idza hiya ghairu khalisah liwajhillah. Akhirnya aku sadar ternyata niatku ngajar selama ini tidak ikhlas karena Allah. Bal ba'ithuha wa muharrikuha talabul jah. Tapi yang menjadi motivasi penggeraknya adalah karena ingin populer, ingin terkenal, ingin viral. 100 tahun setelah ini, Al-Ghazali menyadari itu dalam dirinya. Setelah dia hebat dalam bidang pemikiran filsafat, tahafud al-falasifah, setelah hebat dalam bidang ilmu kalam, setelah hebat dalam bidang usul fikih. Hai manusia, ajalah aku bicara. Hai jin, ajalah aku bicara. Kau mau apa? Allah. Sejak kapan kau ingin Allah? Tadi aja kau ngajak manusia, katanya Allah. Berarti tak sesuai. Mata yakunu muridan lillah, sejak kapan? Wal muridu la yafturu ana al-laili wan nahar. Orang yang sampai pada maqam murid, maka dia tidak pernah lalai pagi, petang, siang dan malam. Fa huwa fi zahiri yan'atul munjahadat. Nampak pada zahirnya bina'til mujahadat. Ada sifat-sifat mujahadah, melawan hawa nafsu. Wa fil batini biwasfil mukabadat. Dalam zahirnya melawan hawa nafsu, dalam batinnya ada keinginan yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Faraqal firash, menjauhi firash, menjauhi kasur. Wa lazamal inkimash, dan tidak merendahkan dirinya kepada manusia. Banyak sekarang manusia merendahkan dirinya kepada manusia karena ada kepentingan. Wa tahammalal masa'ib, menanggung banyak kesulitan dan derita. Wa rakibal mata'ib, banyak kesusahan. Wa alajal akhlaq, memperbaiki budi pekertinya. Wa marasal masyaqqa, menghadapi berbagai macam ujian hidup. Wa anaqal ahwal, berkecimpung, berinteraksi dengan segala macam ujian. Wa faraqal ashkal, dan memisahkan diri dari berbagai macam bentuk manusia. Lalu yang dia jadikan konsen dalam hidupnya apa? Allah semata. Ini baru sunyi sebentar aja. Ya ayuhan nas. Adakah ada nggak orang sekarang sunyi tiba-tiba ngajak? Zaman sekarang tidak seperti ini. Kalau zaman dulu
Hai manusia, adakah yang mau belajar? Zaman sekarang enggak. Kok sepi banget nih grup? Pada kemana nih? Keluarlah gambar-gambar, stiker-stiker. Thumma qata'tal laila fi muhimmatin la thumma qata'tul laila fi muhimmatin la asada akhsha wala zaiba. Kuhabiskan malam-malamku dengan di tengah gurun pasir Sahara. Aku tak takut pada singa, apalagi serigala. Thumma qata'tul laila fi muhimmatin la asada akhsha wala zaiba. Yaghlibuni syauqi fa utawwis surri walam yazal dzu syauqa maghlubah. Kuhabiskan malam-malamku di tengah gurun Sahara, aku tak takut singa apalagi serigala, karena aku sudah dikuasai rasa rindu, maka aku gulung malam itu. Malam yang panjang seperti permadani yang panjang, ku gulung malam itu menjadi pendek, tapi rinduku tetap juga menguasai diriku. Begitulah orang kalau sudah dilanda rindu. Kalau rindu kepada manusia tak terasa malam begitu singkatnya, tak takut singa apalagi serigala, apalagi rindu kepada yang menciptakan manusia itu. Malam itu lama, tapi kalau orang rindu, tergantung, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Singa itu menakutkan. Tapi ini hanya batas syair saja. Jangan pula nanti dibuatkan malam ku gulung dan aku tak takut pada apapun, walaupun corona. Ditangkap polisi. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, apa itu iradah? Law'atun fil fuad. Iradah itu ada rasa sakit di dalam hati. Ada terasa macam rasa sakit dalam hati. Ladghatun fil qalbi, seperti sengatan kalajengking pada kulit. Gharamun fid dhamiri. Gharamun fid dhamiri, dalam rasa hati kecil ada terasa tidak enak. Inzi'ajun fil batini, ada rasa galau, ada rasa risau, ada rasa gundah fil batin, dalam batin. Niranun tata'ajjaju fil qulubi, api yang bergejolak di dalam hati. Keinginan yang kuat sampai ada terasa sakit dalam hati. Setiap ulama mengungkapkan, ini kan ceritanya masalah rasa. Rasa itu letaknya di mana? Di ujung lidah habis minum kopi. Rasa itu letaknya di mana? Di ujung lidah. Membahasakannya gimana? Pinjam otak. Ketika menceritakan itulah tidak sinkron antara kata yang dipilih, karena tak sama, tiga di situ. Yang merasakan itu hati, yang menceritakannya lidah, yang memikirkannya otak. Tidak sepakat mereka bertiga. Makanya pas cerita itu kacau balau. Gimana kau rasa tadi kopi itu? Begitu aku meminumnya, kulihat burung-burung seperti berhenti terbang. Apanya itu? Kopi apa yang kau minum nih? Karena di situ ada rasa dalam hati, diceritakan oleh lidah. Yang cerita itu digunakan akal untuk menceritakannya. Makanya susah menceritakan rasa itu. Makanya setiap ulama punya. Tapi kita ingin mengambil ulama yang paling mendekati. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Abdullah, dari Abu Bakar As-Sabbaq, dari Yusuf bin Husain, antara Abu Sulaiman dan Ahmad bin Abil Hawari ada terjadi akad, perjanjian. Dan Ahmad la yukhalifuhu, tidak pernah melawan perjanjian itu. Suatu ketika datanglah dia
Faja'ahu yawman wa huwa yatakallam fi majlisihi. Waktu itu datanglah dia di majelis sahabatnya ini. Lalu kemudian dia berkata, "Inna tannura qad sujir." Sesungguhnya tungku tempat. Zaman dulu kalau masak belum ada kompor gas. Tanur, sesungguhnya tungku sudah menyala. Fama ta'mur? Tungku sudah menyala, Tuan. Apa perintahmu? Ini Ustaz Somad sedang pengajian nih. Jamaah sekalian, tiba-tiba datang kawan yang tadi. Ustaz, tungku udah nyala. Dia tetap juga. Falam yujibhu, dia enggak jawab. Ustaz, tungku udah menyala. Tetap juga. 3 kali. Ustaz, tungku tetap menyala. Kata Imam Abu Sulaiman, "Izhab faqud bihi." Pergilah kau sana, duduk aja situ. Kata Imam Abu Sulaiman, pergilah sana, duduk sana. Ka'annahu dhaqa fi qalbihi. Ka'annahu dhaqa bihi qalbuhu. Seakan-akan terasa sempit dadanya. Taghafala anhu Abu Sulaiman sa'ah. Lupa dia bahwa itu. Lupa. Summa dzakara. Setelah itu tak lama baru dia ingat. Kawanku tadi itu. Faqala adraku Ahmad fa innahu fit tanur. Mana si Ahmad tadi? Ahmad. Mana si Ahmad tadi? Ahmad bin Abil Hawari dengan Sulaiman. Sulaiman yang sedang ceramah. Ahmad tadi mana? Kata mereka, Ahmad duduk di atas tungku. Kan tadi gua bilang, tungku udah menyala, Tuan. Pergi sana, duduk kau situ. Duduk dia. Li'annahu ala nafsi alla yukhalifani. Karena kan sudah berjanji, kita berjanji seia sekata, jangan lawan. Apapun yang ku bilang, ikut. Asal ku bilang ini, ikut. Aku bilang, kau duduk situ. Maksudnya duduk di situ. Fanazaru, mereka melihat Ahmad bin Abil Hawari. Fa'idha huwa fitan nur, memang duduk betul dia di atas tungku itu. Lam tahtarik minhu sya'ratun, tak terbakar satu pun bulu di badannya. Tapi yang menyuruh ni wali. Wali murid sama wali kelas jangan. Masa? Aku mendengar Ustaz Abu Ali berkata, kuntu fi ibtida'i sabaya muhtariqan. Aku pada awal-awal waktu masih muda dulu sangat bersemangat fil iradah. Aku orangnya punya kemauan yang luar biasa. Kuntu aqulu fi nafsi. Selalu kukatakan pada diriku, laita sya'ri, kalau saja aku. Kalau aku lah itu, sakit. Pak, ini si Anu, kalau aku tuh kemarin. Biasa anak muda kan gitu. Ma ma'nal iradah? Apa arti iradah? Qila, ada pendapat yang mengatakan min sifatil muridin, sifat murid. Sifat orang yang punya iradah itu adalah at-tahabbub ilaihi bin nawafil. Suka kepada ibadah-ibadah, tapi bukan yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, sunan muakkad, itu memang udah biasa itu. Tapi bin nawafil. Zikir-zikir sunat, solat-solat sunat. Wal khulusu fi nasihatil ummah. Tulus ikhlas menasihati umat. Ada juga orang menasihati karena geram mati. Ada orang menasihati kita, tapi sebetulnya di balik itu dia sedang gondok, marah dengan kita. Bunyinya, bentuknya macam nasihat. Sebetulnya dia sedang melampiaskan sakit hatinya. Jadi kadang manusia. Makanya disuruh ikhlas menasihati. Yang ketiga, al-unsu bil ukhwah, bil khalwah. Merasa tenang dalam kesendirian. Khalwah. Udah kita bahas dulu khalwah. Khalwah wal uzlah. Wasabru ala maqasatil ahkam. Sabar terhadap segala takdir Allah. Selanjutnya, itharu li amri. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Wal haya'u min nazri. Malu. Memiliki sifat malu. Al haya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang iman.
Selanjutnya, wa badlul majhudi fi mahbubih. Mengerahkan segenap kemampuannya untuk siapa yang dia cintai. Selanjutnya, wa ta'arud li kulli sababin yatawassalu ilaih. Melakukan semua usaha yang menyebabkan dia sampai kepada tujuan. Selanjutnya, wal qana'atu bil khumul. Wal qana'atu bil khumul. Merasa cukup dengan tidak dikenal orang karena takut fitnah popularitas. Wa adamul qarari bil qalbi ila an yasila ila rabbi. Wa adamul qarari bil qalbi ila an yasila ila rabbi. Tidak ada keinginan hawa nafsu yang dimotivasi oleh keinginan hawa nafsu untuk mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah karena Allah. Ada juga orang mendekat kepada Allah karena hawa nafsu. Itulah diantara sifat-sifat muridin. Imam Abu Bakar Al-Warraq berkata, afatul murid salah satu asya. Seorang itu bisa rusak iradahnya kalau tiga. Yang pertama, at-tazwij, menikah. Maksudnya yang mereka dalam proses. Makanya ulama-ulama itu dulu, wali-wali itu menikah, bahkan 1, 2, 3, 4 istri. Ini kan dalam proses pelatihan ini. Wa katabatul hadis, menulis hadis. Kenapa menulis hadis itu bisa merusak iradah? Karena sibuk memikirkan sanad bersambung atau tidak, apakah sanadnya terputus di atas hilang sahabat menjadi mursal, apakah putus di bawah menjadi muallaq, apakah putus berturut-turut menjadi mu'dhal, apakah putus di tengah menjadi munqati, apakah hadisnya marfu, mauquf atau maqtu'. Nah, itu sibuk memikirkan itu, lupa zikir. Wal asfar. Asfar, menulis safarut takwin, safar, menulis apa saja. Qila lahu lima tarakta kitabatal hadis, kenapa engkau meninggalkan menulis hadis? Qala mana'atni anhal iradah, karena kalau aku terlalu sibuk nanti iradahku kepada Allah menjadi terganggu. Tapi memahami ini utuh. Padahal kitab ini dari awal sampai akhir isinya hadis. Dalam proses setup, jangan mainkan dulu program lain. Fokus dulu di setup. Nah, itu maksudnya. Setelah dia tersetup, bisa yang lain-lain. Imam Hatim Al-Asam berkata, "Iza ra'aital murida yuridu ghaira muradihi, fa'lam annahu qad azhara bazlatahu." Kalau engkau lihat orang yang punya iradah, kalau engkau lihat orang yang punya iradah, murid, kalau kau lihat seorang murid menginginkan sesuatu yang tidak diinginkannya, maka ketahuilah dia sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Kalau kau lihat ada seorang murid menginginkan bukan yang diinginkannya, ketahuilah dia sudah menunjukkan segenap kemampuannya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Al-Kinnani, min hikamil murid, di antara hikmah seorang murid, ayyakuna fihi salasat asya, dia punya 3 hal. Pertama, naumuhu ghalabah, tidurnya sedikit. Ghalabah artinya sudah berat betul baru tidur. Akluhu faqah, makannya sedikit. Faqah, miskin, susah, melarat, macam makan orang miskin sedikit. Kalamuhu darurah, bicaranya yang penting-penting aja, tak penting tak bicara. Itu 3 ciri orang iradah. Aku mendengar guruku berkata,
Dari Husain bin Ahmad bin Ja'far, dari Ja'far bin Nusair, dari Imam Junaid. Iza aradallahu ta'ala bil murid khairan, kalau Allah menginginkan kebaikan pada murid itu, maka digiringnya murid itu ke dalam as-sufiyah, tazkiyatin nafs, pensucian hati. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Qad aflaha man zakkaha, beruntilah orang yang mensucikan hati. Kalau Allah ingin membuat seorang itu baik, digiringnya hati orang itu kepada pensucian hati. Takhalli namanya, mengosongkan hati dari sifat tercela. Wa mana'ahu suhbatal qurra, dibuatnya orang itu tidak berteman dengan para qori. Wah, ini qori-qori tersinggung. Yang dimaksudnya qurra di sini adalah dulu ada orang-orang yang sengaja mendekat kepada kekuasaan dengan keilmuannya, dengan suara bagusnya, hanya untuk mencari dunia. Niatnya bukan untuk mendekat kepada Allah. Nah, kalau Allah ingin orang menjadi baik, dijauhkannya dari berteman dengan qurra-qurra dunia yang tak baik. Kalau qori-qori yang sekarang itu baik-baik semua. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Ali, dari Ar-Raqi, dari Abu Ali Ad-Daqqaq, nihayatul iradah an tushira ila Allah fatajidhu ma'al isyarah. Puncaknya kalau kau sampai kepada iradah, kau tunjuk tanganmu, kau dapati Allah di situ. Oh, ini bisa gimana ceritanya nih Pak Ustaz? Antushira ilallah fatajiduhu ma'al isyarah. Apa dalilnya? Dari hadis Nabi SAW. Tajidhu tijahaka, tajidhu, kau dapati Allah subhanahu wa ta'ala tijahaka, di hadapan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong kepada Allah dengan tulus, dengan murni, maka akan kau dapati Allah di hadapan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah kata Nabi kepada Abu Bakar, ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka cuman kita berdua di sini wahai Abu Bakar, fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Itulah yang dikatakan Musa alaihissalam. Mati kita Musa sekarang, kata Bani Israel, kalla, tidak, inna ma'iyya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Itu maksud kalimat ini. Faqultu fa ayyu syai'in yastaw'ibul iradah, fa ayyu syai'in yastaw'ibul iradah, apa yang bisa meliputi segala iradah? Antajidallaha ta'ala bila isyarah. Lebih tinggi lagi, ada sesuatu orang hebat kalau ditunjuknya baru keluar makanan. Makanan, datang makanan. Minuman, datang minuman. Tapi ada orang hebat, tak menunjuk pun ada makanan. Nah, itu lebih hebat lagi. Ini sebetulnya perumpamaan tentang dia diumpamakannya yang gaib itu dengan yang zahir. Tunjuk baru. Tapi kalau orang enggak, tanpa tunjuk datang. Itulah orang yang paling kuat iradah. Aku mendengar guruku Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata, dari Abbas bin Abi Sahw, dari Abu Bakar Ad-Daqqaq, dia berkata, la yakunu lirraddi muridan hatta la yaktuba alaihi sahibu shimal 20 sana. Apa kata Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, seseorang itu belum dikatakan murid, belum dikatakan murid, belum sampai ke makam iradah orang yang punya keinginan yang kuat, hingga tidak dituliskan, sampai malaikat pencatat dosa tidak mencatat dosanya selama 20 tahun. Kita 20 detik aja udah penuh catatan.
Imam Abu Osman Al-Hiri berkata, "Man lam tasih iradatuhu bidaran la yaziduhu murural ayyami alaihi ila idbaran." Siapa yang tidak benar iradahnya dari awal, maka tak bermakna perjalanannya berhari-hari. Siapa yang tak benar keinginannya, kemauannya, kehendaknya dari awal, garis startnya udah salah, maka tak ada gunanya perjalanan yang berhari-hari. Karena startnya udah salah, finishnya tak betul. Imam Abu Osman berkata, "Al-murid idza sami'a syai'an min ulumil qaum fa'amila bihi sara hikmah." Seorang murid, orang yang punya iradah, kalau dia mendengar ilmu, dia amalkan, ilmu itu menjadi hikmah. Fi qalbihi, di dalam hatinya, ila akhir umrihi, sampai dia mati, yantafi'u bihi, dan bisa bermanfaat, berguna untuk dia, untuk orang lain. Walau takallama bihi intafa bihi sam'uhu. Kalau dia omongkan ilmu itu, didengar telinganya, berguna untuk dia. Jangan macam lilin, suluh terang jalan orang, terbakar diri sendiri. Wa man sami'a syai'an min umulihim lam ya'mal bihi. Siapa yang mendengar suatu ilmu, tidak dia amalkan, kana hikayatan, hanya jadi cerita aja, yahfazuha, cerita yang diulang-ulang, ayaman berhari-hari, semayan sah, kemudian dilupakan. Ada ilmu yang diulang-ulang berkali-kali, berhari-hari, setelah itu dilupa, ditinggalkan. Lalu untuk apa dia? Menjadi azab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kau ceritakan ilmu itu bolak-balik petang, pagi, siang, padahal kau lupa kau yang membaca Alkitab, Al-Quran? Ilmu cuma jadi azab, kan mengerikan itu. Makanya doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat, karena hanya akan menjadi azab. Imam Al-Wasiti berkata, awwalu maqamil murid, level pertama dari orang yang ingin punya iradah itu adalah iradatul haq, keinginannya hanya Allah semata. Biisqati iradatihi, jatuhkan keinginanmu, ikuti keinginan Allah. Hilangkan kehendakmu, ikuti kehendak Allah. Kehendakmu makan, kehendak Allah tahan makan, ikut kehendak Allah. Kehendakmu minum, kehendak Allah keringkan lehermu, ikuti kehendak Allah. Jadi sebetulnya puasa ini latihan iradah. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, asyaddu syai'in 'alal muridin, yang paling berat bagi murid itu, apa yang paling berat? Mu'asyaratul abdad, berinteraksi dengan lawan, melawan hawa nafsu, itu yang paling berat. Makanya disebut dalam hadis walaupun dhaif, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad besar ke jihad kecil. Kita pulang dari jihad kecil ke jihad besar. Padahal berdarah-darah habis perang. Ada yang lebih berat lagi. Apa? Melawan hawa nafsu. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abul Qasim Ar-Razi dari Yusuf bin Husain. Kata Imam Yusuf bin Husain, "Idza ra'aital murida yashtaghillu birrukhasi wal kasbi." Kalau kau lihat ada murid sibuk dengan dispensasi, keringanan-keringanan hukum, ada menurut mazhab ini, ada menurut mazhab ini, ada ambilnya yang ringan-ringan. Wal kasbi, sibuk dengan berusaha, falaisa yaji'u minhu syai'un, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Hampa saja, macam bertanam padi kena wereng, kosong. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Husain dari Ja'far Al-Khalidi, Imam Junaid ditanya, malil muridi fi majaratil hikayat, apa yang dilakukan si murid ketika mendengar kisah-kisah, mendengar kisah-kisah para ulama ini, apa yang dilakukan si murid? Kata Imam Junaid, al-hikayatu jundun min junudillah, kisah-kisah itu adalah bala tentara Allah. Yuqawwi biha qulubal muridin, dengan itu Allah menguatkan hati murid. Si murid punya keinginan, bagaimana keinginannya itu menjadi kuat, menjadi perkasa dalam hatinya dengan mendengar cerita-cerita itu. Dan memang kita dari pertemuan awal cerita. Bagi saya pribadi menguatkan keyakinan saya. Faqila lahu, fahallaka min dzalika min syahid?
Ada dalilnya enggak, Syekh? Wah, jadi jangan sangka mereka ngaji dulu sami'na wa ata'na. Ada dalilnya enggak, Syekh, bahwa cerita-cerita ini menguatkan hati? Naam. Firman Allah surat Hud 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli. Semua kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW dari kisah-kisah para rasul-rasul sebelum engkau. Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Setelah mendengar kisah para ulama wali-wali Allah ini, terasalah bahwa amal kita belum ada apa-apanya. Ikhlas kita masih jauh. Kita masih hawa nafsu. Dan yang paling penting, yang merasa selama ini amalnya banyak, rupanya amalnya baru sebesar upil. Tak ada apa-apanya amal kita ini. Aku mendengar guruku meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid, dari Ja'far, dari Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Al-muridus sadiqu ghaniyun an ilmil ulama. Murid yang benar, orang yang punya keinginan yang betul-betul kepada Allah, maka dia tak perlu lagi ilmu ulama. Wah, ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kau betul-betul takut kepada Allah, maka Allah yang mengajarkan engkau. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Fa'amal farqu bainal murid wal murad. Ada murid, ada murad. Murid, orang yang punya keinginan. Murad, orang yang diinginkan. Murid, orang yang punya kehendak. Murad, orang yang dikehendaki Allah. Wah. Fakullu muridin alal haqiqati murad. Semua murid itu hakikatnya adalah murad. Kalau kita lihat ada orang yang amat sangat kuat kehendaknya untuk beramal soleh, sesungguhnya dia adalah murad, karena dia dikehendaki Allah. Makanya kadang Ustaz ceramah, mari kita bersyukur kepada Allah, yang hadir malam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dengar, entah siapa yang milih itu deh. Bisa aja Ustaz nih, entah tidak. Alal haqiqati murad. Hakikatnya itu, kau bisa datang mendengar pengajian itu adalah karena kehendak Allah. Nampaknya kau murid, tapi sebenarnya kau murad. Idlau lam yakun muradullahi ta'ala bi ayyuridahu lam yakun muridan. Karena kalau bukan karena kehendak dan kehendak iradat Allah, tak mungkin kau jadi murid. Idz la yakunu illa ma aradahu Allah. Tak akan terjadi kalau tidak karena iradah Allah. Wa kullu muradin muridun. Semua orang yang dikehendaki Allah pasti jadi murid. Li'annahu idza aradahu Allahul haqqu subhanahu bil khususiyah waffaqahu lil iradah. Karena siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan keistimewaan, maka dicondongkannya hati orang itu memiliki kemauan dan kehendak yang kuat. Walakinnal qawma farraqu bainal murid wal murad. Tapi ada juga ulama yang membedakan ada murid, ada murad. Apa bedanya? Fal muridu indahum huwal mubtadi. Murid itu level awal, baru garis start. Aku ingin Allah, aku ingin surga Allah, aku ingin ridha Allah, aku ingin, itu murid. Wal murad, puncaknya adalah murad. Allah menghendaki dia. Wal murid alladhi nusiba bi'ainin wa ulqiya fi maqasatil masyaqqah. Murid adalah orang yang menghadapi segala ujian dan dia punya kemauan kuat untuk bertahan. Wal murad alladzi kufiya bil amri min ghairi masyaqqah. Dicukupkan Allah tanpa kesulitan. Wal murid muta'annin. Wal murad marfuqun bihi muraffah. Murid, orang yang punya kehendak, keinginan, maka dia berusaha segenap kemampuan. Sedangkan murad, dia mendapatkan limpahan, dia tenang, dia enjoy. Awalnya murid, lalu berubah menjadi murad.
Wa sunnatullahi ta'ala ma'al qasidina mukhtalifah. Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada orang yang berjalan menuju dirinya, menuju Allah itu macam-macam. Fa'aktsaruhum yafiquna lil mujahadat. Tapi sebagian besar mereka itu diberikan Allah kemampuan untuk mujahadat, melawan hawa nafsu. Summa yusallun, summa yasilun. Setelah mujahadat itu sampai mereka. Ba'da maqasatit, setelah menghadapi begitu begini ila sinnil ma'ani, setelah menghadapi berbagai macam ujian, akhirnya sampai mereka kepada rahasia-rahasia makna-makna. Wa katsirun minhum yukashafuna fil ibtida'. Ada juga mereka yang disingkapkan Allah Subhanahu wa taala hijab, lalu kemudian di awal perjalanan itu disingkapkan Allah Ta'ala kepada mereka hijab, lalu kemudian mereka menapaki jalan itu. Ada yang melalui riyadhah, tahan makan, tahan minum, tahan ngomong, tahan pikiran kotor, tahan diri dari syubhat, tahan. Tapi ada pula yang tidak begitu. Tiba-tiba saja disingkapkan Allah, entah melalui mimpi, entah melalui suara, entah ada model. Wa yasilun, sampai juga dia. Illa ma lam yasil ilahi katsiruna min ashabir riyadat. Wa yasilun. Illa anna aktsarahum yarudduna ila al-mujahadat ba'da hadhihi al-arfaq. Sebagian besar mereka melakukan mujahadat liyastawfi minhum ma fatahum min ahkami ahli riyadah. Mereka yang menemukan jalan karena disingkapkan Allah hijab, tetap juga mereka setelah itu melakukan riyadah. Ada orang yang riyadah dulu baru diberikan Allah karunia, tapi ada juga yang ujuk-ujuk tiba-tiba disingkapkan Allah hijab, entah melalui mimpi, entah melalui penampakan, entah melalui tajalli, entah melalui pendengaran. Toh nanti pada kelanjutannya mereka tetap juga dengan riyadah. Siapa yang tidak riyadah melewati jalan ini bohong. Ada yang riyadah dulu baru ketemu. Ada yang tanpa riyadah ketemu, tapi setelah ketemu tetap juga dia riyadah. Untuk apa? Liyastawfi minhum ma fatahum min ahkami ahli riyadah. Untuk menyempurnakan yang tidak dia temukan, yang ditemukan oleh mereka yang riyadah. Riyadah itu latihan melawan hawa nafsu. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, siapa itu murid? Mutahammil, menanggung beban. Siapa itu murad? Mahmul, dipikulkan bebannya. Murid dia mikul beban, murad dipikulkan bebannya. Murid berusaha, murad diberi tanpa usaha. Dalilnya dari mana ini? Dari ucapan Nabi Musa yang diceritakan Allah dalam Quran. Nabi Musa itu murid, Nabi Muhammad itu murad. Apa contohnya? Nabi Musa ingin murid. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Surat Toha ayat 25. Sedangkan Nabi Muhammad SAW murad, dia tak minta, Allah ngasih. Alam nasyrah laka sadrak. Belum kau minta, sudah kulapangkan hatimu duluan. Wa wada'na anka wizrak, kuangkatkan segala bebanmu. Orang lain mikul beban, kau Muhammad kuangkatkan. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kuangkat namamu. Orang lain setengah mati mau angkat nama, tak viral-viral. Tapi kalau aku berkehendak mudah aja itu. Kubuat aja kalau diusir 2-3 kali, terkenal lah kau. Oh, kadzalika qala Musa alaihissalam. Begitu juga ketika Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku karena aku ingin melihatmu. Apa jawab Allah? Lantarani, kau tak bisa melihat aku. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad, apa kata Allah? Alam tara ila rabbika kaifa maddal zillah. Apakah kau belum melihat Allah, Rabb Tuhanmu, bagaimana dia
perbuatannya, bagaimana dia mengulurkan, menunjukkan. Karena Abu Ali berkata, Abu Ali berkata, "Nal maksud alam tara ila rabbika." Alam tara ila rabbika, apakah engkau belum melihat bagaimana Rabbmu melakukan apa? Kaifa madda zillah. Apa arti kaifa madda zillah? Satara lil qassati wa tahsinun lil halati. Bagaimana Allah Ta'ala menutupi kisah, menjaga kondisi. Apakah engkau belum melihat Rabbmu bagaimana dia menjaga halmu, kondisimu, posisimu? Imam Junaid pernah ditanya anil murid wal murad. Kata Imam Junaid, al murid tatawallahu siyasatul ilmi. Murid itu masih diatur oleh ilmu. Wal murad tatawallahu riayatul haqqi. Murid diatur ilmu. Murad diatur Allah. Li'annal murid yasir. Karena murid itu yasir, berjalan. Wal murad yatir. Sedangkan orang murad yatir, terbang. Famata yalhaqus sa'ir at-ta'ir. Apakah mungkin ketemu yang berjalan dengan yang terbang? Yang berjalan di bawah, yang terbang di atas. Murid berjalan, murad diperjalankan. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bukan murid, murad, asra, kehendak Allah, bukan kehendak dia. Kapan baru kita bisa sampai gitu? Harus jadi hamba Allah. Subhanalladzi bi'abdihi asra. Jadi abdihi dulu baru bisa asra. Kalau masih abdil mal, abdil nafsi, tak bisa asra. Waqila, ada pula ulama menyebut, arsala Zunnun ila Abi Yazid rajulan. Imam Zunnun mengirim seseorang kepada Imam Abu Yazid Al-Bistami. Coba kau tanyakan dulu sama Imam Abu Yazid Bistami, kullahu ila matan naum warrahah. Sampai kapan kau tidur? Sampai kapan tidur terus nih? Ini kafilah sudah lewat. Waqad jazatil qafilah. Sampai kapan ini tidur enjoy nyantai aja? Kafilah udah lewat, dah terlambat lah kita nih. Qala Abu Yazid. Kata Imam Abu Yazid, qul li akhi Zunnun. Kasih tahu sama Zunnun. Ar-rajul man yanamu laila kullah. Tsumma yusbihu fil manzil qabla al-qafilah. Kasih tahu sama Imam Zunnun. Ada orang yang tidur semalam suntuk, bangun-bangun pagi dia udah sampai duluan sebelum kafilah tadi. Imam Zunnun, Imam Abu Yazid Bistami, iya. Apalagi kita belum jalan, kenapa masih tidur santai-santai juga lagi? Kafilah udah pulang duluan. Nanti kalau kita terlambat gimana? Ada orang yang tidur semalam suntuk, bangun-bangun besok pagi, dulu pula aja sampai daripada kafilah itu lagi. Apa kata Imam Zunnun? Hani'an lahu, selamatlah kalau gitu. Hadza kalamun la tablughuhu ahwaluna. Hadza kalamun la tablughu ahwaluna. Kalimat kau ini kami belum sampai lagi. Tak ada Imam Zunnun mengatakan, alah macam hebat aja kau, katanya. Aku belum sampai lagi, kau udah sampai. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, hilangkan kemauan kita, ikutkan kemauan Allah. Yang paling mengerikan, dihilangkannya kemauan Allah, dipaksanya pula Allah ikut kemauan dia. Itu gawat udah manusia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan ketemu pada stasiun yang ke-27, Istiqomah. Iradah dulu, iradah. Setelah ada iradah, baru istiqomah. Kalau tak ada iradah, apa yang mau diistiqomahkan? Iradah 26, besok istiqomah. Habis itu ikhlas, syidik, haya, huriyah, zikir, fatwa, gerasa, khuluq, sampai
beberapa malam menjelang Idul Fitri. Jangan mudik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari Pak Yazid. Nah, baru saya cerita tentang Imam Abu Yazid, langsung kirim pertanyaan. Pak Yazid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait kajian ubudiyah, ketika kita mencintai dan memelihara barang-barang milik kita, apakah kita termasuk hubbud dunia? Imam Malik punya kereta kencana, Pak Yazid, di Madinah. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, hidupnya khumul, zuhud, tak ada apa-apanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian kirim surat Imam Sufyan Ats-Tsauri ke Imam Malik. Malik, kenapa kau kaya? Kenapa engkau punya ini? Kata Imam Malik, dia hanya di tanganku, tak sampai ke hatiku. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri tak ada menyalahkan Imam Malik. Imam Malik kaya, Imam Sufyan sederhana. Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi ke Makkah karena tak ada duit. Itu kan dulu orang kalau pergi ke Makkah pakai kafilah ramai-ramai. Daftar di kafilah jadi tukang masak. Jadi tukang masak. Karena imam nggak pandai masak, begitu ini gosong, ditempeleng sama ketua kafilah, tempeleng. Sampai di Makkah, heran ketua rombongan, tengoknya orang yang tawaf itu semua mencium tangan. Siapa ini? Tanyanya, siapa itu? Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis, ahli fikih. Oh, kejut dia. Orang zaman dulu itu, ulama-ulama itu lebih terkenal kitabnya, mukanya tak, karena waktu itu belum ada video. Beda sama sekarang, terkenal orangnya, entah apa-apa aja isi kepalanya. Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Datang dia minta ampun, minta maaf aku Imam Sufyan Ats-Tsauri. Aku minta ampun kemarin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri senyum. Orang kalau masak gosong memang layak kena tempeleng, katanya. Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu memang tak ada. Tapi Imam Malik kaya. Imam Abu Hanifah kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pakaiannya mewah, cantik. Datanglah orang, katanya kalian orang Islam di dunia ini susah, di akhirat nanti baru masuk surga. Nih pakaianmu bagus. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kami susah aja kayak gini pakaiannya, apalagi nanti di surga kan? Kau senang aja kayak gitu pakaian kau, apalagi nanti di neraka. Jadi Pak Abu Yazid ingin punya. Ya Rasul, mana hadisnya Pak Ustaz? Ya Rasulullah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Sahabat mikir, bagaimana kalau sendal kami bagus ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi kalau kita ubudiyah, bukan berarti kita nggak punya sendal. Pena, apa gunanya? Nulis. Orang yang ubudiyah tetap punya pena. Supaya apa? Supaya nggak minjam pena orang. Orang yang cinta dunia punya pena, sampai harga pena 100 juta. Pena. Diwawancarai orang, gimana perasaan Bapak? Iya, sebentar ya. Jadi bukan berarti kita tak punya pena. Kita punya pena supaya tidak minjam pena orang. Supaya kita kemana-mana, bisa minjam pena. Alah, kau pena pun tak punya. Punya pena. Tapi jangan berlebihan. Lebih dari kebutuhan.
Pena sama. Pena hotel pula rupanya. Pak Pascal, Malaysia. Ustadz, bagaimana untuk dapat kelebihan malam Lailatul Qadar yang pasti dalam bulan Ramadan? Ada 30 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 box. Satu di antara box ini berisi door prize umroh. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka manusia terbagi 3. Yang satu pakainya jurus hitung ini. Ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak, ambil. Pas dibuka, rupanya tak ada, bukan di situ. Itu manusia yang pertama. Manusia yang kedua, yang berisi cuma satu, tak akan mungkin kita dapat. Tak usah ambil, mana pun tidak itu. Manusia yang ketiga, diambilnya semua. Ambil ke-30-nya, pasti dapat satu. Insyaallah paham Pak Pascal. Jadi kalau ada nanti orang malam 21 itikaf, malam 22, nah, itulah dia yang pilih. Ambil tidak, ambil tidak. Ada pula dari malam 1 langsung, kau tak perlu ada. Tak dapat, tak tidak. Santai aja lah. Nah, itulah yang tak mau tahu. Sedangkan kita dari malam pertama kita start. Malam ini isi. Besok malam terus. Baca Quran, tahajud, witir, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat sunat, salat sunat hajat, zikir, salawat, istighfar. Jangan sampai kosong malam-malam. 30 malam isi semua. 3. Terkait musalla bait, untuk menentukan kiblatnya, apa boleh aplikasi? Masalah aplikasi ini Pak, kami sudah pengalaman beberapa kali kena aplikasi. Bertiga kami di kamar itu, tiga-tiga itu lain kiblatnya. Ini gara-gara aplikasi. Sampai pernah suatu ketika pengalaman kami pecah 2. Yang sebelah pergi beli makanan, yang sebelah tinggal di ruangan, kami pun sholat. Rupanya yang beli makanan tadi balik, kiblat kami salah. Akhirnya dia teriak, ngadap ke TV katanya. Ini gara-gara aplikasi. Nyampe ke aplikasi. Tanya ke orang situ yang tahu. Bapak tinggal di dekat-dekat rumah tuh pastilah ada masjid, surau, musola. Bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah boleh duduk-duduk di musola bait karena keterbasangan ruangan? Musola bait itu Pak darurat. Jadi karena tingkat darurat ini kan karena wabah corona, karena perempuan yang sakit, laki-laki yang sakit, wabah yang menyebar, atau perempuan yang tak ada mahram tak bisa keluar, atau karena keadaan tidak aman. Ini tingkatnya darurat. Ya kan dia di musola bait itu. Jadi musola bait itu ruang cuma ruang tamu. Lalu kemudian ada anak gadis yang haid, gimana kalau dia lewat? Ya tak apa-apa, ini darurat ya. Darurat. Jadi di musola bait itu tak apa-apa dia lewat. Ruangnya cuma satu. Nomor 4. Zatil husni. Ustadz, kalau perempuan menikah dengan laki-laki beristri dan dari awal dia tahu kalau laki-laki ini beristri, apakah bisa dikatakan itu memang takdirnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz, walaupun pernikahan itu merusak keluarganya? Takdir itu Ibu, ketika terjadi wabah taun pes di sebuah lembah,
Umar bin Khattab membawa pasukannya pindah ke lembah satu lagi. Kata sahabat, Umar, kenapa kita pindah? Kita pindah dari takdir tak baik kepada takdir yang baik. Jadi takdir itu ada pilihan. Ibu istikharah. Ma khaba man istakhara wa madan lima man istasyara. Tidak sia-sia orang yang istikharah dan tak akan menyesal orang minta pendapat. Minta pendapat dulu. Ibu terima pinangan si bapak yang punya istri tadi. Setelah penuh pertimbangan, musyawarah, istikharah, itu takdir. Lalu kemudian ibu merasa berat, tidak ibu terima, itu juga takdir. Ada takdir pilihan. Begitu Umar bin Khattab memahami. Kita pindah dari takdir tak baik kepada takdir yang baik. Tapi jangan pelakor mengganggu laki orang, habis itu tanya, kenapa kau nikah? Takdir. Nah, kalau ibu sudah istikharah, sudah siap menerima segala konsekuensinya. Life is take risk. Hidup adalah berani memilih resiko. Menikah dengan suami orang, ada resikonya. Menikah dengan anak lajang, ada resikonya. Perempuan ini kalau dia mau pergi kerja, masuk kantor jam 7.30, jam 6 dia sudah keluar dari rumah. Menunggu kendaraan jam 6. 6.30 lewat bis. Malaslah naik bis, nanti aja lah. Jam 7 lewat taksi. Taksinya enggak, ini naiklah. 7.15 lewat ojek. Masa naik ojek? 7.25, 5 menit lagi. Lewat metro mini tak pakai AC penuh. Daripada tak masuk kantor, naik aja lah. Paham sendirilah cerita itu. Terakhir, Pak M. Qasim. Ustadz, apa dalil saat membaca doa tolak bala telapak tangan dibalik menghadap ke bawah? Ketika berdoa untuk sholat istisqa yang awalnya sorban di kanan, pas untuk ini dipindahkan, pindah. Untuk apa? Tafaul, optimisme, terjadi perubahan. Sebagaimana berubahnya sorban dari sini kemari, begitu jugalah berubahnya dari panas menjadi turun hujan. Begitu juga dengan doa ini, tafaul, meminta keberkahan-keberkahan. Maka tafaul sebagaimana untuk kebaikan minta, untuk keburukan Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Ke sana atau ke tanah Pak Ustaz? Doa ini ada yang tangannya begini. Kalau tangannya begini, berarti waktu dolaknya begini. Kalau tangannya begini, waktu tolaknya begini. Cara berdoa pertama, tangan ke atas. Allahumma hadina fi man hadait. Cara yang kedua, menghadap ke wajah. Cara yang ketiga, dibukakan. Datanglah pula jamaah, entah di gang mana kemarin. Ustadz, kalau begini lepas dia di tengah, kata. Astagfirullahaladzim. Kau pikir nangkap ikan? Ini cerita sunnah. Bisa begini, bisa begini. 1, 2, 3. Waktu minta istisqa, diangkat sampai ke tiak, nampak orang yang duduk di bawah mimbar. Aghithna, aghithna, aghithna. Tentang tangan ngangkat doa ini bisa dilihat dalam Al-Azkar, zikir-zikir Imam Nawawi rahimahullah. Dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa Al-Azhar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wahai Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang ku minta?
Tiap malam jangan lupa doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah innaka afuwun, kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan-khilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.